Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik bullying, yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Eka Putri MPD. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, di tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Piauskina, Juwita, dan Sostio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memperhatikan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying. Meski hanya bullying, verbal dan psikologis atau mental, kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2019 hingga Agustus 2014 tergambar sebagai: tahun 2011 terdapat 61, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, tahun 2014 terdapat 87 kasus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama itu ada kontak fisik langsung, yang kedua kontak verbal langsung, yang ketiga perilaku non verbal langsung, keempat perilaku non verbal tidak langsung, kelima ada cyberbullying, dan yang terakhir itu ada pelecehan seksual. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Dampak dari bullying adalah: A. Dampak bagi korban, yaitu ada depresi dan marah, dan rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Yang B. Dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi. C. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bully. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Solusi mengatasi permasalahan bully. A. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar: yang pertama, anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bully. B. Anak mampu melawan ketika terjadi bully pada dirinya. 2. Pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. Yang B. Memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. 3. Pencegahan melalui sekolah. A. Merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. B. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. C. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. 4. Pencegahan melalui masyarakat. Dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, dimulai dari tingkat desa atau kampung, perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau PATBM.
B. Penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial, rehabilitasi. Pada pembuli bahwa tingkat laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah. Supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku, program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama, yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah 1. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain. 2. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan yang keempat itu peduli kepada orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bullying. Untuk memenuhi tugas ini kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata dan materinya yang masih kurang, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.